Yang kedua kata beliau, wahirsun, semangat untuk menggali ilmu agama. Dan jangan sampai semangat kita untuk ilmu agama itu terkalahkan dengan semangat kita untuk ilmu akademik. Coba kita renungi, kita untuk ilmu dunia 6 tahun di SD, kalau enggak masuk TK sebelumnya, ya kan? TK berapa tahun? 2 tahun, setahun, ya. Setahun tambah SD 6 tahun, berapa sudah? 7 tahun, tambah SMP 10 tahun, ya. Tambah SMA 3 tahun, berapa? 13 tahun, tambah S1 berapa tahun? Ada yang 4, ada aneka ragam, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang berujung dengan DO. Ya kan? Rata-rata berapa tahun? S1 5 tahun. Kalau kumulat berapa tahun? 3,5, ya. Antum sudah berapa tahun? Baik, taruhlah 5 tahun. Berarti berapa tahun untuk ilmu dunia? 18 tahun sudah kita berikan untuk ilmu dunia. Belum lagi di sela-sela itu habisnya waktu di warung kopi. Ya, bukan, jangan dipahami saya enggak membolehkan warung kopi, ya. Jangan dipahami. Maksudnya untuk menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Ya. Baik, belum lagi untuk hal-hal yang lainnya. Sedangkan untuk ilmu agama, seringnya kita memberikan sisa waktu dunia untuk ilmu agama, sisa waktu dari ilmu akademik baru untuk ilmu agama. Kalau ada waktu sisa, baru kita pergi. Kalau enggak ada, kita tidak pergi. Berarti menunjukkan mana yang lebih kita utamakan, dunia atau akhirat? Ucapan akhirat, tapi sikap dan perbuatan menunjukkan kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dan seringkali orang menyatakan, kalau belajar agama jangan lupa ilmu dunia, jangan lupa dunia pula. Sebenarnya hampir bahkan tidak ada orang yang melupakan dunia karena akhirat, ya kan? Karena kalau dia lupakan dunia nggak bisa hidup. Bagaimana dia makan, anak istrinya makan dan seterusnya. Ya. Tetapi itulah yang sering diutarakan. Padahal pada hakikatnya kebanyakan orang itu karena dunia lupa akhirat, bukan karena akhirat lupa dunia. Itu yang terlihat dan itulah realitanya. Tetapi demikianlah syaitan untuk melakukan, ya, berbagai cara agar manusia ini jauh dari agama Allah Jalla wa'ala. Maka alhamdulillah di kesempatan seperti ini atau di waktu-waktu lain kita diberikan kesempatan untuk belajar dan memahami ilmu agama Allah. Karena ilmu agama ini sumber kebaikan, sumber kesuksesan dan sumber kebahagiaan. Tidaklah kehancuran terjadi dalam rumah tangga dan yang lain-lainnya, melainkan karena tidak ada bimbingan ilmu agama.